Good afternoon, sir, and good afternoon, everyone. Let me introduce myself. My name is Ferdianus Jahangahu. I'm from Class B English 2019. Here, I want to explain about English phonology to language mother tongues. Sounds is a term used in phonetic and phonology to characterize the sound of language, whether the sound can be said to be voiceless, voiced, or voiceless. The term is used to refer to different concepts. Vocalization can be mean the articulatory process in which the vocal cord vibrates at the articular level. An audible sound is not. It's a sound occurs due to the vibration of the vocal cords, while a voiceless sound is not. Here I want to explain in Indonesia. Jadi suara adalah istilah yang digunakan dalam fonetik dan fonologi untuk menceritakan bunyi bahasa. Apakah bunyi tersebut dapat dikatakan nirsuara atau tak bersuara. Istilah ini digunakan untuk mengacu kepada kedua konsep yang berbeda. Nah, here I want to take for example, fonologi adalah bahasa khusus yang mempelajari tentang bentuk suara dari bahasa yang berbeda. Fonetik lebih mempelajari bagaimana suara itu dibuat. Nah, suara didoyak wangi ketika bat penegeng. Ketika bat penenge didoyaka suara. Nah, ketika bat penenge misalkan ketika kita sebut B, ketik batakia B artinya langgu dikei, artinya bergetar. Ketika batakia P jenggetarnon artinya tidak bergetar ketika kita sebut P. Nah, fonologi adalah bahasa khusus yang mempelajari tentang perbedaan bentuk suara dari bahasa yang berbeda. Fonetik ini lebih mempelajari bagaimana suara itu dibuat. Contoh khususnya di Sumba atau bahasa saya, for example, in English, have you eaten? In Indonesia, apakah kamu sudah makan? In Sumba language, mengek muyo. Nah, terus contoh kedua, English. In English, how are you? In Indonesia, apa kabar? Atau bagaimana kabarmu? In Sumba, penhena kabrum. Begitu. Here I want to explain in my language terms. Nek bahasa Inggris soko, have you eaten? Nek bahasa Indonesia kah? Bagaimana kabarmu? Nek bahasa Indonesia kah? Mengekmu yo? Begitu. Terus contoh kedua, nek bahasa Inggris, soko, how are you? Nek bahasa Indonesia kah? Bagaimana kabarmu? Nek bahasa Indonesia kah? Nek bahasa Sumba nggunjaya, pen hena kabrum. Begitu. Nah, meskipun kedua bahasa ini pengucapannya berbeda, tetapi mempunyai arti, mempunyai makna yang sama, yaitu apakah kamu sudah makan dan bagaimana kabarmu. Begitu. So, di sini ada anatomy and psychology of speech. Speech requests movement and sounds waves through the air. Speech itself is air that its movement deluns through through a series of anatomic structures that mold sounds waves into intelligible speech. To expel air from the lungs, the diaphragm at the floor of the thorax is relaxed. Nah, berbicara membutuhkan gerakan gelombang suara di udara. Bicara itu sendiri adalah udara yang dipindahkan dari paru-paru melalui serangkaian struktur anatomi yang membentuk gelombang suara menjadi ucapan yang dapat dipahami. Nah, etap nenge didoyaka anggut kono suara alija sehingga etap nenge penge didoyaka hasilnya
yang pahpinjan valiom nala paru-paru atau lubur ya, laut naka sehingga menjadi lakbalingnya ke gelombang atau sehingga bat ini bisa dipahami atau apa ini mengerti begitu. Terus the phoneme kemudian describing vowels. Nah, a vowels is a syllabic speech sounds pronounced without any structure in the vocal structure. Vowels are two principal classes of speech sounds, the other being the consonant. Vowels vary in quality, in loudness, and also in quality or length. The word vowels come from the Latin word vocalis, meaning vocal. In English, the word vowels is commonly used. They refer both to vowel sounds and to the written symbols that represent them, I, A, E, O, U, and sometimes W. Jadi vokal adalah ujaran suku kata yang diucapkan tanpa adanya penyempitan di saluran vokal. Vokal adalah salah satu dari dua kelas utama bunyi ujaran, yang lainnya adalah konsonan. Vokal ini berasal dari bahasa Latin yang artinya vokal, yaitu berkaitan dengan suara. Nah, I want to explain in my language tones ya. Suara vokal didaya kata suara bunyi yang ketik bat penein, tapi jang penyempitan nih, tidak ada penyempitan, adalah salurannya suara itu. Jadi vokal didoyakan salah satu dua kelas utama bunyi ujaran atau suara begitu. Yang lainnya adalah konsonan. Nah, kata vokal aja wal inilah ala bahasa Latin artinya vokal, yaitu didoyaka pengarangnya suara. Nah, begitu. Terus ada and the next phonological process. Phonological process are pattern of sound errors that principal developing children use to simplify speech, and they are learning to talk. They do this because they don't have the ability to coordinate the lips, tongues, teeth, palate, and jaw for clear speech. Proses fonologi adalah pola kesalahan suara yang biasanya digunakan oleh anak-anak yang berkembang untuk menyederhanakan ucapan saat mereka belajar berbicara. Mereka melakukan ini karena tidak memiliki kemampuan mengkoordinasikan bibir, lidah, gigi, langit-langit, mulut, dan rahang untuk berbicara dengan jelas. Nah, here I want to explain my mother tones. Fonologi ketika misalnya bat ica anal kayak ketik man connect pening tetapi karena nek jan pe pong pening akhirnya ketik mana ning bene jan pahmin, artinya jan mengertin, tidak nyambung baik paptakin begitu. Nah, pep ini bab nehet ini itu mereka jan mampu pong penmek bawa pin pengunya rawi do bungandu do atau ya langit-langit do atau rah ngono sehingga pan peningnya jan jelas begitu. And here I want to take one of about labellation for example. Dalam bahasa Inggrisnya in English here I want to take one about labellation for example. Tree in English, drinking water and go to school. In English, tree. In Indonesia, 3. In Sumba, talmbuyo. B. In English, drinking water. In Indonesia, minum air. In my language, Sumba, inueya.
In English, go to school. In Indonesia, pergi ke sekolah. In Sumba language, outlah call, begitu. Jadi niki, jadi kalau I translate in English to my language tones atau bahasanya saya. Nek bahasa Inggris kok 3. Nek bahasa Indonesia kah 3. Nek bahasa Sumba kah tolmbuyo gitu. Nah, terus yang kedua, nek bahasa Inggris niki inway. Drinking water. Nek Indonesia kah minum air. Nek bahasa Sumba niki atau bahasanya saya inway ya begitu. Terus yang ketiga, the next in English, go to school. Kalau nek bahasa Indonesia niki pergi ke sekolah. Nek bahasa Sumba niki atau in my language tones, outlah call, begitu. Maybe thank you so much. That's all from me, dan mohon maaf jika penjelasannya saya kurang jelas. And assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.